Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang kami hormati bapak-bapak dari tim PKM Universitas Cokroaminoto Palopo tahun 2022, ibu-ibu serta bapak yang sempat bergabung dari UMKM Singkong Keju Beku Kota Palopo yang kami banggakan. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Focus Group Discussion FGD terkait Singkong Keju Beku, bagaimana pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk UMKM. Dalam hal ini adalah Singkong Keju Beku. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bergabung dalam acara FGD ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengajarkan kita akan iman dan Islam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kami sampaikan bahwa di dalam acara FGD ini kita akan awali dulu dengan pemaparan dari tim PKM, kemudian kita lanjutkan dengan discussion, ya, karena intinya adalah diskusi terkait bagaimana permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di dalam proses, mulai dari proses produksi, kemudian proses pengemasan, sampai kemudian tahapan terakhir adalah proses penjualan dari produk Singkong Keju Beku ini. Jadi mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi insya Allah kita punya waktu kurang lebih 3 jam. Kita akan diskusi mencari masalah dari solusi yang selama ini kita hadapi di dalam proses industri rumah tangga dari Singkong Keju Beku ini. Untuk menyisihkan waktu, langsung saja mungkin kita mohon kesediaan dari Ketua Tim Pak Kisra Al-Ansari SPD NPD untuk memaparkan sedikit gambaran yang terkait PKM UMKM Singkong Keju Beku. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Adek Pak, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pelaksana program dari Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kerjasama antara Kementerian dengan Universitas Cokroaminoto Palopo untuk mengembangkan produk UMKM Singkong Keju Beku. Nah, sebelumnya kita sudah pernah berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama pengembangan produk ini, ya. Dan kita mencoba mengusulkan dan ternyata diterima. Kami juga mendapatkan data bahwa ternyata Singkong Keju Beku ini adalah produk ekspor. Jadi jumlah ekspor itu sudah luar biasa besar, ya. Mungkin kita akan mencoba memberikan pelatihan dan pendampingan agar produk ini bisa dikenal lebih luas lagi. Minimal kita bisa kuasai penjualannya di Kota Palopo. Artinya ketika ada yang mencari produk ini, ya, targetnya adalah belinya di ibu-ibu. Nah, itu yang mau kita targetkan. Sehingga judulnya ini adalah untuk meningkatkan kualitas produknya bisa bertahan lebih lama dan jumlah produksinya. Nah, untuk peningkatan produksi kita akan bantu melalui beberapa alat-alat pembuatan produk. Nah, untuk detailnya mungkin saya persilakan Pak Wahyu Hidayat mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu di
kegiatan FGD Forum Group Discussion ini sengaja kami hadir dan menghadirkan Bapak Ibu di sini kata lain untuk bagaimana kita mendiskusikan ya terkait kegiatan kita tentang pengabdian masyarakat. Tadi sebelumnya di awal sudah disampaikan oleh Ketua Tim dari kegiatan ini Bapak Fitra Ansori bahwa betul memang target kita untuk mengadakan kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan produksi daripada usaha yang ibu-ibu sudah geluti selama ini ya. Memang target kami bagaimana penjualan nanti kedepannya bisa meningkat daripada apa yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya kami sudah melakukan observasi ya ke beberapa mitra dalam hal ini Bapak Ibu, dan kami sudah menemukan beberapa hal terkait permasalahan yang muncul. Jadi mungkin saya jelaskan dulu apa tujuan daripada kegiatan pengabdian masyarakat ini ya. Yang pertama adalah bagaimana kemudian bisa meningkatkan kemampuan mitra dan Bapak Ibu untuk menggunakan teknologi produksi ya, karena yang selama ini kami temukan penggunaan alat produksi masih sederhana ya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman ya, ibu-ibu untuk terkait dengan merek ya, karena ini penting Bapak Ibu, penggunaan merek ya dan pendaftaran merek, karena kalau kita lihat di beberapa produk yang ada di tempat-tempat lain ya, itu masih kita temukan produknya masih belum punya merek, belum didaftarkan mereknya di Kemenkumham. Dan ini salah satu upaya kami, tujuan kami bagaimana kemudian bisa memberikan pemahaman tentang ini ya. Jadi tujuan akhir kita adalah bagaimana merek dagang, merek usaha nanti ibu ini bisa bisa tercapai. Kemudian masalah pengelolaan keuangan, ini juga menjadi temuan kami kemarin dari hasil observasi. Jadi harapan kami bagaimana nanti Bapak Ibu sebagai mitra bisa melakukan pengelolaan keuangan usaha secara lebih optimal, tentu berbasis teknologi. Nah, karena selama ini yang Bapak Ibu mungkin lakukan adalah nanti bisa kita kembangkan apa kira-kira yang menjadi keluhan Bapak Ibu terkait pengelolaan keuangan yang selama ini masih kita anggap terlalu sederhana ya, dan ini tentu akan sangat berpengaruh pada proses usaha. Kemudian tujuan kegiatan selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan Bapak Ibu sebagai pemilik usaha singkong keju buku untuk memasarkan. Sekarang ini juga menjadi tombak yang menjadi penting ya bagi Bapak Ibu setelah menghasilkan produknya ya, dikemas secara baik, kemudian sudah ada mereknya. Tentu langkah selanjutnya adalah bagaimana memasarkan produk Bapak Ibu secara lebih maksimal lagi, jadi bisa lebih dilirik oleh pasar. Nah, dalam kesempatan ini nanti mungkin Bapak Ibu akan bisa pertanyakan bagaimana sistem pengelolaan keuangan nanti, bagaimana sistem pemasarannya. Nanti kami persilakan, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ketua Tim ada yang mau sampaikan lagi? Mungkin ada yang bertanya? Ya, silakan, kami persilakan, kami buka sesi pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin ada apa yang selama ini menjadi keluhan Bapak Ibu terkait usaha yang Ibu sudah jalankan ya, mulai dari proses produksi mungkin ya, kemudian bagaimana masalah mereknya seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian proses penjualannya, pemasarannya seperti apa ya, silakan Bapak Ibu sampaikan. Karena melalui kesempatan ini kami berikan ya kesempatan kepada Bapak Ibu untuk apa kira-kira yang menjadi keluhan selama ini, selama menjual produknya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat tanya kepada tim terkait masalah produk singkong materi begitu. Artinya biasanya kita ini sebagai pengusaha padi di bagian itu biasanya itu terkendala dari segi pemasaran. Jadi bagaimana teknik pemasarannya itu supaya kami punya produk bisa lancar untuk terproduksi ke beberapa tempat dan bisa terlindungi secara aman Pak. Jadi saya juga sebentar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, salah satu bagian dari kegiatan kita ini adalah ada pelatihan pemasaran dengan berbasis digital. Jadi nanti akan ada disediakan website. Website itu dipakai untuk menjelaskan tentang detail produk kita. Kemudian itu bisa dikembangkan, dipasarkan melalui media sosial. Karena sekarang ini kalau kita mau jual apa-apa, kalau ada websitenya itu akan jauh lebih terpercaya. Jadi nanti ada pelatihan itu, dan kita akan datangkan juga ahli dalam bidang pemasaran itu untuk mengabarkan seputar materi pemasaran Pak. Ya, misalnya kita akan dampingi bagaimana mengisi website tersebut dan bagaimana supaya penjualan bisa maksimal melalui media sosial. Karena selama ini yang kita lihat kalau kita jualan biasanya hanya diposting di WA pribadi. Nah itu kurang maksimal itu kalau dilakukan seperti itu. Ada banyak sekali teknik-teknik marketing dalam media sosial yang bisa kita bagikan nanti di materinya. Gitu mungkin Pak. Mungkin ada lagi? Ya, silakan Ibu, ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya mau tanyakan ini, kan dibilang mau pakai teknologi untuk meningkatkan kuantitas, maksudnya biar produksi lebih banyak. Apakah ada pelatihan-pelatihan setelah ini? Bagaimana cara-cara kita menggunakan teknologi itu sehingga bisa mengoperasikannya gitu loh Pak? Adakah pelatihannya setelah ini gitu? Terima kasih. Ya, baik, makasih Bu. Jadi ya bagus pertanyaannya. Jadi nanti memang setelah ini Bapak Ibu akan ada pertemuan lagi. Jadi memang kami akan menghadirkan pemateri narasumber yang memang ahli di bidangnya dan akan memberikan materi terkait ini, tentu yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan pemasaran. Nanti kami akan menghadirkan narasumber yang memang ahli di bidangnya untuk memberikan trik-trik ya, tips-tips terkait pemasaran ini. Kemudian masalah alat tadi ya, baik. Jadi memang kami bersama tim tadi sudah ini ya, masalah alatnya tadi memang akan ada pendampingan untuk itu Bu. Jadi kami akan memberikan semacam pendampingan, pelatihan bagaimana mengoperasionalkan alat yang kami maksud ya. Jadi kalau selama ini mungkin Ibu hanya menggunakan alat-alat yang sangat manual ya. Mungkin untuk ya contoh untuk merekatkan plastik kemasan itu kan masih sangat manual ya, kadang menggunakan nyala lilin ya. Jadi kami menawarkan sebuah teknologi ya, vacuum sealer, dan ada beberapa alat lainnya lagi yang akan kami ajarkan nanti bagaimana cara penggunaan alat tersebut. Jadi pada saat nanti akan ada satu kesempatan lagi akan kami adakan satu kegiatan, kemudian untuk akan menghadirkan ibu-ibu lagi dan kami akan pandu bagaimana menggunakan alat tersebut. Saya kira demikian Bu ya. Terima kasih Bu. Silakan Ibu yang lain kalau ada yang Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait selama ini masalah penjualan singkong keju beku, biasanya kalau misalnya kita ada pengiriman keluar daerah, ya mungkin menempuh lama itu sekitar 1 atau 2 hari kan biasanya seperti itu.
bagaimana supaya bagaimana cara menjaga ketahanan bekunya pada singkong ini, karena biasanya kan kalau sudah sampai di konsumen itu sudah tidak beku lagi, sedangkan yang packing kami selama ini itu hanya menggunakan bubble wrap saja, dan tentu itu tidak bisa menjaga ketahanan bekunya. Jadi mungkin itu salah satu masalah juga bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu alat ya. Jadi ada termasuk satu alat dia semacam pendingin portable. Jadi singkong kejunya nanti kalau kita masukkan di alat itu kita bisa bawa kemana-mana dalam kondisi masih membeku. Nah, tetapi untuk pengiriman sepertinya agak kurang maksimal karena kalau kita kirim berarti alat itu harus ikut di konsumen, dan itu sepertinya